Hai sobat film semua, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Jumpa lagi di Mumbology. Seperti biasa, saya akan mendongeng alur cerita guys. Film yang akan kuceritakan hari ini berjudul Jungle. Film ini rilis pada tahun 2017. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan seorang petualang bernama Yoshi Ginsberg yang merupakan petualang Israel yang harus bertahan hidup ketika tersesat di sebuah hutan Amazon. Gimana drama dan ketegangan di film ini? Stay terus tonton sampai habis, oke? Dan kalian yang baru klik channel ini jangan lupa tekan like-nya, subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya guys. Oke, tanpa lama-lama ini dia filmnya. Cus! Kisah pada film ini berawal pada tahun 1980-an. Yoshi yang sedang melakukan perjalanan ke Bolivia. Yoshi berkunjung untuk datang ke jantung hutan Amazon. Setelah sampai ke tujuannya, Yoshi bertemu dengan seorang guru sekolah Swiss. Guru tersebut bernama Marcus. Tak hanya dengan Marcus saja, tetapi juga ada temannya yang bernama Kevin. Sosok Kevin merupakan seorang pejalan kaki dan fotografer yang datang dari Amerika. Kabarnya mereka tinggal pada sebuah apartemen yang berada di kota La Paz. Suatu hari Yoshi pergi ke pasar dan akhirnya bertemu dengan orang Austria, yaitu Carl. Pertemuan itu membuat mereka bercakap-cakap dalam waktu yang lumayan lama. Carl mengatakan seharusnya mereka melihat keberadaan suku Indian. Kabarnya suku Indian tersebut sedang berada di wilayah hutan Amazon. Carl mengaku kenal dengan salah satu suku tersebut. Perjalanan menuju hutan Amazon pun akan baik-baik saja jika mereka kenal dengan salah satu suku tersebut. Yoshi yang mulai percaya dengan Carl dan nampak semangat untuk menjelajahi hutan. Yoshi kembali ke apartemen dan meyakinkan Marcus serta Kevin agar ikut dengannya untuk menjelajah Amazon. Kevin dan Marcus masih belum bisa percaya begitu saja. Masih ada keraguan dengan apa yang telah Carl ucapkan pada Yoshi. Yang awalnya penolakan kini beralih persetujuan akibat Yoshi yang terus meyakinkan mereka. Pagi harinya, mereka bertiga menuju ke sebuah toko untuk bertemu dengan Carl. Saat itu nampak Carl yang sedang mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan serta persediaan untuk pendakian. Mereka bertemu Yoshi untuk mengatakan persetujuan bahwa akan mengikuti jelajah hutan Amazon. Setelah itu, mereka bergegas untuk pulang dan mempersiapkan segala kebutuhan yang akan benar mereka bawa. Mereka mempersiapkan kebutuhan dengan lengkap. Hal ini agar tidak terjadi hal yang tidak menginginkan mereka terjadi. Hari berganti. Tampak terlihat mereka berempat mulai mendaki hutan dalam hitungan hari. Perjalanan mereka tersebut menuntun mereka sampai ke sebuah desa. Carl sudah lebih dulu mengenal penduduk desa tersebut. Mereka berniat untuk menghabiskan malam hari dan menginap semalam saja. Hal ini bertujuan untuk memulihkan tenaga dan mencari informasi yang mereka butuhkan. Awalnya semua berjalan sangat menyenangkan, pemandangan hutan yang indah, lalu bertemu dengan penduduk asal Yamas. Mereka berpesta dan berfoto bersama. Kevin yang seorang fotografer tak menyia-nyiakan momentum itu. Setelah cukup, keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan menjelajah hutan Amazon. Masalah mulai muncul ketika Marcus kesulitan melanjutkan perjalanan karena kakinya yang lecet. Fisik Marcus memang paling lemah dibandingkan yang lain. Marcus juga penakut dan lamban. Hal ini membuat Kevin dan Yoshi terbebani. Petualangan yang mereka idamkan terganggu gara-gara Marcus. Mereka berempat mencari jalan keluar dan diputuskan mereka akan menempuh perjalanan dengan rakit buatan menyusuri sungai Amazon. Akhirnya mereka sepakat. Mereka membuat rakit agar bisa menyusur sungai sepanjang Amazon. Dalam hal ini, mereka harus siap menghadapi arus air yang tidak menentu.
Saat menyusuri sungai, air sungai kadang tenang, deras, dan jeram. Saat air sungai deras, rakit mereka sedikit terombang-ambing membuat mereka panik. Lalu Carl dan Kevin malah berdebat, beradu perbincangan. Carl yang ditunjuk sebagai kapten dianggap salah memberikan instruksi. Hal ini membuat mereka menepi terlebih dahulu dan membuat Kevin harus melakukan pemburuan. Sedangkan Yoshi berusaha mencari keberadaan Kevin. Yoshi tak ingin timnya pisah begitu saja hanya karena sebuah ego. Perjalanan kembali dilanjutkan, akan tetapi Carl menolak untuk menyusuri sungai dan memutuskan menjalan kaki bersama Marcus untuk kembali ke lapas dengan memakan waktu 3 hari. Sedangkan Yoshi dan Kevin tetap melanjutkan perjalanan menggunakan rakit. Di perjalanan mereka terlihat deras arus sungai semakin ekstrim. Rakit mereka terombang-ambing dan tersangkut di sebuah batu besar. Kevin berhasil nyebrang ke tepi sungai dan bergegas menolong Yoshi. Lalu rakit tersebut tergesek yang membuat Yoshi terjatuh dan terbawa arus sungai yang sangat kencang. Yoshi pun harus terpisah dengan Kevin. Yoshi berhasil selamat memegangi sebuah batu besar, walau kepalanya sempat terbentur batu. Setelah menepi, Yoshi berteriak memanggil Kevin, namun sia-sia. Kemudian Yoshi melihat ranselnya yang terbawa air dan Yoshi berhasil mendapatkannya kembali. Saat berjalan ke sana kemari, sembari memanggil Kevin, namun semuanya sia-sia. Yoshi terlihat sangat menyesal dan harus bermalam di hutan Amazon. Ngerinya. Saat tertidur, Yoshi bermimpi disuguhi makanan yang lezat. Ya, mungkin efek lapar kali ya. Paginya Yoshi kembali berjalan mengikuti arah dari peta yang Yoshi punya. Lalu ada sesuatu hal yang aneh di benjolan kepalanya, seperti ada yang bergerak. Yoshi yang penasaran menyongkel dan berhasil mengeluarkan. Sontak kaget, itu adalah cacing yang lumayan besar. Teror datang saat malam hari, di mana Yoshi yang sedang istirahat merasakan ada sesuatu yang mendekat. Saat disorot, kaget ada macan yang mencoba mengintainya. Yoshi yang hanya berbekal korek dan gas berhasil menyerangnya dan membuat macan tersebut kabur. Keesokan harinya Yoshi kembali berjalan dengan keadaan yang semakin lemah. Melihat ada sarang burung liar, apa boleh buat, Yoshi langsung memakannya. Perjalanan dilanjutkan. Yoshi sempat melihat ada jejak dan beranggapan itu jejak Kevin. Tapi ternyata itu jejak kakinya sendiri yang saat perjalanan Yoshi hanya berputar mengelilingi hutan saja. Oh shit, man. What the fuck, damn it. Di tempat lain terlihat Kevin berhasil ditemukan oleh penduduk asli Rurena Bakue dan diangkut oleh helikopter. Yoshi sempat melihat heli tersebut karena posisi yang terlampau jauh, heli tersebut melaju begitu saja. Saat itu juga Yoshi terlihat sudah menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat sampai di pemukiman desa, Kevin melapor ke pihak berwajib untuk menolong temannya. Dihitung sudah tinggal minggu dan mereka anggap temannya mustahil untuk selamat. Karena Kevin ngotot, Kevin diantar ke seseorang yang mungkin bisa membantunya dan dia bernama Tiko. Karena sedikit paksaan, pria tersebut mau membantunya. Sedangkan Yoshi terlihat sudah tak berdaya bertemu dengan suku asli Amazon dan menghampirinya dan berusaha untuk menolong satu sama lain.
Saat malam tiba, mereka tidur bareng berdua, namun pas selang waktu wanita tersebut kabur. Siangnya Yoshi terlihat seloyongan dan berhalusinasi bagaikan orang gila. Saat berjalan, dia malah terjebak di dalam lumpur hidup. Kuat tenaga, Yoshi berhasil keluar dari lumpur tersebut dengan memegang batang pohon. Lalu, Yoshi melihat pohon yang dipenuhi semut api dan sengaja membiarkan semut-semut tersebut menggigitnya. Kayaknya sih kayak membuat energi Yoshi kembali bertambah. Kemudian Yoshi berjalan berhasil menemukan tempat dia berasal, lalu melihat seekor kura-kura dan berpikir untuk membunuhnya. Karena kasihan, aman deh kura-kura tersebut. Yoshi pun terkapar tak berdaya di tepi sungai. Dan tepat di hari ke-19, Kevin berhasil menemukan Yoshi dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Yoshi pun secepatnya dibawa ke desa Rurena Bakue untuk diberi asupan makanan dan perobatan. Kedatangan mereka pun jadi tontonan warga setempat. Dan nyawa Yoshi pun akhirnya terselamatkan. Di ending menceritakan bahwa Marcus dan Carl saat itu belum tahu keberadaannya. Kevin dan Yoshi pun berencana kembali ke Pulau Lapas dan berharap bisa bertemu mereka, tapi tidak membuahkan hasil. Hilangnya Marcus dan Carl pun masih menjadi misteri dan film pun selesai. Oke, sekian cerita dari film Jungle. Sangat dramatis ya cuy. Oke semua, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tunggu alur cerita berikutnya. Salam sukses dunia perfilman. Bye-bye.